وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya, walaupun terkadang kita sebagai umat, sebagai hambanya sering berbuat dosa, sering lupa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita, walaupun kita terkadang lupa, Allah tidak pernah lupa kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita ucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita yang paling ringan, yang paling mudah. Selanjutnya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selain kita mengucapkan Alhamdulillah, kita pun mesti menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi ataupun meninggalkan semua yang Allah larang. Dan itu adalah salah satu aplikasi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan, kepada suri toladan, uswah hasanah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan mudah-mudahan syafaatnya bisa kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, lagi baik. Ahwat sehat? Iqbal sehat? Alhamdulillah. Sekarang hari apa? Kemarin? Lusa? 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 Gimana ini? Ayo bangun-bangun. Baru juga mulai sudah lupa hari, lupa nama. Kemarin apa? Besok? Lusa? Nah, itu bagus. Lusa mah yang akan datang ya. Kalau kemarin sudah kita alami, hari ini sedang kita jalani, besok belum tentu kita bertemu. Lusa apalagi, bulan depan apalagi, tahun depan apalagi. Tidak ada jaminan ya dari Allah buat kita, apakah kita akan bisa berkumpul besok ya? Apakah kita akan bisa bertemu lusa? Apakah kita akan bertemu tahun depan? Tidak ada jaminan. Bahkan ketika kita beres dari sini pun belum ada jaminan. Ahwat jalan kaki ke asrama, sampai di asrama gak ada jaminan ya. Ketika Allah mentakdirkan ya kita nggak tahu ya. Begitu juga dengan apa yang akan sekarang kita hadapi, yaitu bulan Ramadan, yang insya Allah kapan
besok. Yakin besok? Ada yang sebelum hari ini? Ada kan? Nggak ada ya. Insya Allah besok ya. Tapi nanti menunggu pengumuman lagi. Lebarannya kapan? Nanti. Berapa hari puasanya? 1 bulan. Karena kalau 1 bulan ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Sedangkan puasa tidak menentu. Kalau di bulan Maret ada ya tanggalnya 31 hari ya kalau nggak salah. Kalau di bulan Februari tanggalnya 28 hari. Itu beda-beda kalau bulannya. Apa tadi, tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan kita akan berjumpa besok, lusa, tahun depan. Apalagi tidak ada jaminan masa depan kita. Ya, ada jaminan ya? Nggak ada. Saya masa depannya sudah ketahuan dari sekarang, tidak ada. Ya, yang Allah berikan keterangan apa yang kita tahu hanya apa yang sudah dicatat itu apa, usianya, ajalnya, rezekinya, sa'idun au bahagia atau sengsaranya, hanya itu saja. Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita, kita tidak tahu kita akan hidup bagaimana masa depan. Kita pun tidak tahu siapa jodoh kita. Ya, kita pun tidak tahu. Ya, yang Allah beritahukan hanya itu saja. Ya, begitu juga bulan Ramadan yang sekarang akan kita hadapi. Bagaimana, sudah siap menyambut bulan Ramadan? Insya Allah siap ya. Karena kalau habis Ramadan liburan, kalau habis liburan Lebaran, habis Lebaran THR-an, dapat uang, atau habis Lebaran ngumpul-ngumpul gitu ya. Itu bukan apa yang kalian cari di bulan Ramadan? Pertama, ayo ahwat biar gak pada nunutan ya. Kalau Ikhwan bebalol nonton. Ahwat, apa yang kalian cari di bulan Ramadan? Apa? Libur? Apa itu? Yang kalian cari di bulan Ramadan apa? Pahala, Masya Allah. Ya betul. Yang pertama yang dicari di bulan Ramadan adalah pahala. Terus harus bagaimana kalau kita pengen dapat pahala? Memaksimalkan ibadah. Terus apa lagi supaya dapat pahala? Memaksimalkan ibadah, menjauhi, meninggalkan hal-hal yang dilarang, menjauhi, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhi, meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa kita. Ya, di bulan Ramadan itu yang berat itu bukan menahan lapar dan haus. Di bulan Ramadan tidak hanya kita berpuasa dari pagi hari sampai maghrib, menahan lapar dan haus dan minum, akan tetapi yang berat di bulan Ramadan apa? Menahan hawa nafsu. Ya, di mana hawa nafsu ini selalu mengikuti kita. Hawa nafsu ini selalu datang walaupun di bulan Ramadan. Ya. Kalau makan bisa kita hadapinya. Ada makanan di depan mata, nasi padang, lagi puasa, bisa dihadapinya.
ada minuman cendol dawet di depan tengah poe gitu ya, dingin manis gitu hijau, bisa ya kita lagi puasa nggak boleh. Tapi apabila hawa nafsu itu susah. Contohnya apa? Yang terkadang kita tidak menganggap bahwa itu adalah suatu kesalahan. Apa contohnya? Atau kita tidak menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita. Apa? Ghibah. Ngomongin orang lain. Ahwat ngomongin Ikhwan. Si AA mah, si AA itu mah ya suaranya enakeun ya. Tapi si AA ini mah suaranya gerebek gitu ya. Ya, ahwat segitu tanah? Enggak ya, insya Allah. Ahwat jadi kuliah mah solehah semua ya, masya Allah ya. Ngomongin itu ya, bukan di sini ya, di luar ya, di luar sana, bukan di sini. Iwan oke sama ya. Iwan mah yang diomongin teh futsal gitu, main bola. Tadi bisa ada busa meta nendang bola kemana-meni gitu. Nah hanya nendangnya gitu goreng. Oh gitu ya, ada? Enggak ada ya dulu ya mah. Alhamdulillah ya dulu ya mah Iwan soleh, ahwat solehah. Ya, jadi yang harus dihindari diantaranya ghibah, ngomongin orang lain, ngomongin keburukan lain, ya, ngomongin aib orang lain. Nah ini terasa nikmat ya ketika kita ngobrol, betul? Betul ya, nikmat ya. 1 menit, 5 menit, 1 jam nggak kerasa ngomongin orang lain mah. Ya, betul. Tapi kalau dakwah, kalau baca Quran seperempat jam tos tunduk. Ya, kalau ngajar 10 menit tos asa capek gitu ya. Tapi kalau ngomongin orang lain sajam oge, bahkan sampai begadang gitu. Ngumpul di pos ronda, ngumpul di balai-balai duduk sambil ngopi, sambil ngomongin orang. Padahal puasa itu bukan untuk itu ya. Puasa itu justru harus tadi kita harus mencari pahala. Ya. Kalau mencari pahala di tempat seperti itu dapat tidak akan dapat. Ustaz senang, udah daripada gitu mah mending tidur, ya betul ya. Daripada ghibah tidur saja. Ya, daripada nyakitin orang lain mending tidur saja. Enggak apa-apa. Kan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya. Jadi santri Ikhwan mah di pagi lebih ke sore teh tidur terus. Ya bangun-bangun pas jam 5 ngabuburit. Boleh nggak tidur? Boleh tidur. Tapi daripada ghibah, daripada berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Pertanyaannya, kalau kalian di sini banyak kegiatan yang bermanfaat tidak? Banyak. Berarti jangan tidur. Ya, jangan tidur kalian mah. Kalau santri mah banyak kegiatan, ngapalin ayat-ayat Al-Quran, murojaah hafalan, nulis hadis, ngapalin hadis, baca buku, apalagi banyak ya yang bermanfaat. Jadi kalau dihabiskan bulan Ramadan untuk tidur, menurut saya kalau kita mah itu kurang baik ya. Karena kita banyak kegiatan-kegiatan yang berpahala. Kan tadi ya pengen mendapatkan pahala, ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kenapa mengumpulkan pahala? Kenapa? Karena karena
yang bermanfaat sebagai bekal kita, amal soleh kita, ya, yang bermanfaat buat kita, bukan teman kita, bukan saudara kita, tapi yang akan menemani kita nanti adalah amal soleh kita. Ingat, ketika kita mati, ketika kita meninggal, ketika kita dihantarkan, digotong ke kuburan, ke astana, yang menemani kita siapa? Apakah keluarga kita? Apakah orang terkasih kita? Apakah kekayaan kita? Apakah besti kita yang di asrama babarengan terus? Itu kan? Enggak, ya. Yang menemani kita adalah amal kita sendiri. Ya, orang tua yang nganterin kita ke kuburan akan kembali. Ya. Bahkan yang buat ngegotong pun dibawa lagi. Gitu. Kita di dunia banyak tiap hari kesana kemari pakai mobil, tapi ketika meninggal tidak diantar pakai mobil, tapi pakai keranda. Di dunia rumah kita mewah banget, ya, ke bawah 4 lantai, ke atas 4 lantai, wah, rumahnya. Karena tanah bebes 4 lantai, ke atas 4 lantai. Tapi di kuburan semuanya mendapatkan rumahnya yang sama, segede gitu, seukuran badan kita. Apalagi orang yang terkasih, orang yang tercinta, suami sama istri, ya, bukan kalian sama ini, ya, Allah. Suami sama istri, orang tua sama anaknya, ya, suaminya saking mencintai istrinya, apakah ketika istrinya meninggal suaminya ikut temenin di kuburan? Tidak. Seorang ayah atau ibu yang mencintai, yang menyayangi anaknya, sewaktu di dunia segala diberi, segala diperhatikan, mulai dari pakaian, makanan, jajanan, minuman, pendidikan. Apakah ketika orang tua kita atau kita yang meninggal kita ditemani? Tidak, ya. Yang menemani kita hanyalah amal kita. Oleh karena itu, nah, di bulan Ramadan kita harus bisa mengumpulkan amal atau mengumpulkan amal soleh. Dari apa ngumpulinnya? Dari semua aktivitas atau ibadah kita atau ketaatan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Ya, ingat, di bulan Ramadan itu banyak sekali kegiatan yang bernilai pahala. Apa saja amal yang berbuah pahala di bulan Ramadan? Ikhwan, 1. Ya? Dakwah. Oh, tilawah, ya. Tilawah teh baca Al-Qur'an. Ingat dalam hadis, apa hadisnya? Man qara'a, ada yang hafal enggak hadisnya? Terjemahnya boleh lah, sok. Saya hafal. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf, maka akan mendapatkan 1 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, mim harfun, lam harfun, mim harfun. Tidaklah dikatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif lam mim itu adalah 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Baca alif lam mim saja sudah 3 kebaikan. Belum lagi di bulan Ramadan akan dilipat gandakan hatta berapa? 10 kali lipat. Jadi kalau baca alif lam mim dapat 30 kali lipat, 30 kebaikan. Alif 10, lam 10, mim 10. Ya. Nah, bagaimana di dalam hadis, ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalihha
ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amalan seorang manusia itu Adam akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai sab'i mi'ati dhifin. Sampai berapa itu? Sab'i mi'ah. Ayo, itu artinya apa? Sab'atun artinya berapa? Sab'atun kan belajar bahasa Arab. Wahidun, isnani, salah satun, arbaatun, khamsatun. Berarti itu 7. Mi'ah apa berapa? 100. Betul mi'atun? Mi'ah ya, mi'ah 100. Ya, berarti berapa? Sab'i mi'ah teh 700. Ya, kalau kalian saat berbuat kebaikan, berbuat amal soleh di bulan Ramadan, maka akan dilipat ganda sampai 700 kali lipat. Dilanjutkan lagi ila masya Allah. Bahkan tergantung Allah kehendaki, tergantung Allah, bahkan mungkin bisa lebih dari itu ketika Allah menghendaki. Ya, itu yang pertama. Apa tadi? Kita di bawah Ramadan kita mencari pahala. Tadi Ahwat yang jawab ya. Sekarang Iwan, apa yang kalian cari di bulan Ramadan? THR, berenang, Lailatul Qadar. Betul? Lailatul Qadar dicari. Kapan datangnya Lailatul Qadar? 10 hari sebelum Lebaran. Ya, ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu adalah dicari di 10 hari sebelum Lebaran atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis lagi dikatakan diperjelas bahwa Lailatul Qadar itu akan turun di malam-malam ganjil. Ada yang turun malam ganjil berapa? Malam 21, 23, 25, 27, 29 dan 31. Jadi di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya ketika 10 hari terakhir sering diadakan yang namanya iktikaf. Buat siapa iktikaf? Iwan saja apa Ahwan? Dua-duanya boleh. Ahwan juga, Ustaz saya mau iktikaf. Maka di mana? Di kamar. Yang nggak bisa itu iktikafnya di masjid. Ustaz saya mau iktikaf di mana? Di rumah sendiri. Bukan iktikaf tapi itu ya. Kalau iktikaf di masjid. Di masjid ya, nggak boleh iktikaf di rumah. Bagaimana iktikaf itu? Iktikaf itu adalah berdiam diri ya di masjid, tidak keluar. Ya, ada besti memanggil, jangan didatangi, diam saja di masjid. Kecuali boleh kita keluar untuk kebutuhan yang urgent, seperti ke hamam. Ya, apalagi kalau ada saudara yang meninggal, kita harus menengoknya, itu urgent. Bahkan untuk makan pun kita diharapkan tetap di masjid, diantaran ke masjid. Tahu diantaran? Ya, dikirim ke masjid, dikirim makan saja. Ini mah kita nggak keluar masjid tapi pegang HP terus. Waktu iktikaf ya, tidak bisa ya. Kalau di HP harusnya ketika kita iktikaf kita lebih menyibukkan diri dengan taqarrub kepada Allah, bukan taqarrub kepada HP. Ya, harusnya ketika iktikaf kita harus bisa mengisi waktu tersebut untuk membaca Al-Quran, menambah ilmu. Itu ya tujuan dari iktikaf. Karena dengan tujuannya tadi kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar tidak akan kita dapatkan kalau kita
sifatnya hanya mengisi waktu luang, hanya itu enggak. I'tikaf itu harus diisi dengan niatan taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan i'tikaf, berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Ada salah satu ciri-cirinya ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu bertambah keimanannya, bertambah ketaatannya. Ketika selesai bulan Ramadan, ketaatannya bertambah, ibadahnya tambah rajin, keimanannya tambah tebal, maka itulah salah satunya ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, tidak ada ciri-ciri dari wajah misalkan yang mendapatkan Lailatul Qadar jadi putih bersih, tidak. Yang mendapatkan Lailatul Qadar diantaranya setelah selesai bulan Ramadan, ketaatannya bertambah, keimanannya bertambah, ibadahnya tambah rajin. Bukan ibadahnya rajin hanya di bulan Ramadan saja, ya, tapi di luar bulan Ramadan pun semakin rajin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian cari di bulan Ramadan? Ampunan. Betul sekali. Yang ketiga yaitu ampunan. Kenapa kita harus mencari ampunan? Karena kita banyak dosa, itu ya. Kenapa dicari ampunan? Karena kita banyak dosa. Kenapa kita mandi? Karena kita banyak daki. Terus deh. Kenapa kita mandi? Karena kita banyak daki atau banyak yang harus dibersihkan dari tubuh kita. Makanya harus mandi. Ya, Iwan, mandi berapa hari sekali? 2 kali. 2 hari sekali. 2 kali sehari. Ya, jangan dibalik ya. Ya, jadi kenapa kita harus mencari ampunan? Karena kita banyak dosa. Siapa yang gak punya dosa? Gak ada. Burit punya dosa, suka menjengkelkan yang punya rumah. Ya, Burit ya. Ya kan, Burit gak galaksak gitu, beras dimakan, itu barolong gitu, Burit terus di sawah oge padi dimakan, kan kehul gitu punya sawah gitu. Ya, jadi dosa. Karena dosa ini semuanya kita punya. Ya, bukan antum saja, ustadznya banyak. Mungkin yang lain juga banyak dosanya. Nah, diharapkan di bulan Ramadan kita mencari ampunan Allah, ya. Karena di bulan Ramadan salah satunya adalah, keutamaannya adalah bulan penghapusan dosa. Syahrul Maghfirah. Sanes Syahrul Gunawan. Syahrul Maghfirah. Kayaknya namanya Maghfirah tuh. Kayaknya di awal ya. Syahrul Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, di mana bulan yang Allah buka ampunan selebar-lebarnya. Di bulan Ramadan di mana Allah membuka lebar ampunan yang berbeda di bulan-bulan yang lainnya. Ya, ketika kita memohon berdoa, ya Allah, Rabbighfirli, ampunilah dosa-dosaku, potensi diterima doa kita, diampuni dosa kita itu lebih besar di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang datang setahun sekali, ya, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keistimewaan dan keutamaan. Itu adalah bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, apa hadisnya, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu kan? Yang tahu langsung pulang sekarang. Man shoma Ramadana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi rawahu Bukhari. Ahwat apa? Coba ahwat. Wahid Isnain Salasa. Aduh, belum sarapan dia mah. 1, 2, 3. Masya Allah. Ikhwan, 1, 2, 3. Baik. Man soma, apa artinya? Barang siapa yang berpuasa Ramadhana, di bulan Ramadan, imanan, karena keimanan, wahtisaban, dan penuh perhitungan atau karena Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni dia ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa dia akan diampuni kapan? Yang telah lalu. Sekali lagi, barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan karena Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itu hadisnya. Jadi di bulan Ramadan dosa-dosa kita akan diampuni. Di bulan Ramadan, apa yang puasa Ramadan yang diampuni dosanya? Yang puasa Ramadan di bulan Ramadan. Masa puasa Ramadan di bulan Syawal? Enggak ada ya. Jadi Ustaz kan di bulan Ramadan mah diampuni dosa. Abi oke bakal diampuni, tapi enggak puasa. Diampuni enggak. Ya, yang anu punten anu tara puasa ngilu rame gitu. Alhamdulillah dosa-dosa diampuni, tapi puasa itu salat tarawih itu masihan makan anu berbuka itu gak akan diampuni ya. Karena hadisnya man shoma Ramadan ya, bukan barang siapa yang sampai di bulan Ramadan, bukan, tapi yang saum di bulan Ramadan. Kemudian ada syaratnya ketika kita ingin mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, yaitu pertama imanan, atas dasar keimanan. Apa itu atas dasar keimanan? Maksudnya apabila orang yang tidak mengucapkan amantu billah, puasa di bulan Ramadan tidak akan diterima. Contoh, orang-orang non-muslim puasa di bulan Ramadan karena ada hadis, hadisnya bagus nih, diampuni dosa yang telah lalu. Orang-orang yang tidak amantu billah, dia berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak akan diterima puasanya. Ketika dia mohon ampun, tidak akan diampuni. Syaratnya imanan. Bagi kita yang sudah beriman, syaratnya adalah keimanan. Maksudnya apa? Kita meyakini bahwa ini adalah satu perintah dari Allah, yang mana sebagai hambanya kita wajib mentaatinya. Hukum puasa Ramadan apa? Wajib. Apa makna wajib? Yujza'u, akan dipahala, diberi ganjaran, dikerjakannya, wa yu'aqabu, dan akan disiksa apabila ditinggalkan. Itu makna wajib. Ya, bantu kamu, bantu deh, tentunya. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau ada orang yang tidak puasa Ramadan, maka berdosa. Bagaimana kalau akhwat yang memiliki kebiasaan itu, apakah puasa? Tidak, karena ada halangan ya.
Bagaimana kalau Iwan? Iwan, ayah begitu kan? Hah? Nggak ada alasan Iwan mah ya. Harusnya laki-laki ini banyak bersyukur. Laki-laki mah nggak ada yang menghalangi untuk beribadah. Kalau awak banyak halangannya. Ya, sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Jadi sudah dipastikan Ramadan teh punya hutangnya. Betul nggak? Anda nggak tahu ya. Tapi istri saya sok bayaran hutang kerja aja. Nah, Bu, teh ngutang ke siapa? Perasaan suka saya kasih uang, tapi nggak hutang. Oh, bukan itu hutangnya, ternyata hutangnya hutang puasa seminggu gitu ya, seminggu ya, 5 hari seminggu ya. Nah, ada yang sebulan pun, 5 seminggunya 6, 15 hari. Aku aja terterang. Tuh. Ihwa ahwat mah banyak sekali gangguan, banyak sekali halangan ketika kita ingin melakukan ibadah itu ya. Dan itu tidak bisa dihindari. Itu sudah hukum alam gitu ya yang terjadi pada wanita. Gitu. Ya. Kalau Iwan kalian beruntung, tidak ada yang menghalangi. Atau tidak? Atau ya ibadah terus mamprang gitu sebulan. Kalau ahwat tanya mamprang sedikit datang ya lewat dari baru mau sahur jam 8 datang batal gitu, gak jadi puasa di kodoan ya. Coba kalau kalian kan Ikhwan ya gitu berat gitu. Makanya kalian jangan sia-siakan ya kesempatan bulan Ramadan, terutama Ikhwan. Awat oke sama, waktu sisanya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada waktu setengah bulannya lagi untuk dimanfaatkan ya, karena bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan kelebihan, keutamaan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan hikmah. Banyak hikmah yang terkandung di bulan Ramadan ya. Maka manfaatkanlah bulan tersebut yang datang setahun sekali. Dan mungkin kita nggak tahu tahun ini kita berjumpa Ramadan, tahun depan belum tahu ya. Makanya Iwan ya jangan nyari kegiatan yang penting mau puasa, jangan. Yang penting nggak makan dan nggak minum, jangan ya. Manfaatkan ya manfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu yang ketiga ya. Karena ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama meraih imbalan berupa ampunan dari Allah, meraih imbalan berupa pahala ya dari Allah. Atau yang kedua sebagaimana dinyatakan dalam hadis, artinya rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal aqwas ya. Jadi banyak orang yang berpuasa yang hanya bisa menahan makan dan minum saja ya. Tetapi pahala, tetapi ampunan tidak didapatkan oleh dia ya. Yang pertama tadi kemungkinan dia mendapatkan imbalan atau pahala dan ampunan dari Allah ketika melaksanakan bulan Ramadan. Dan yang kedua dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja tanpa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, tanpa mendapatkan pahala, tanpa mendapatkan ampunan, dan tanpa mendapatkan yang tadi ya yang kita inginkan, yaitu Lailatul Qadar. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal aqwas. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan hakikat daripada puasa itu sendiri. Hanya dia mendapatkan haus dan lapar.
hausnya sama dengan orang yang berpuasa sungguh-sungguh, laparnya sama dengan orang yang berpuasa sungguh-sungguh, akan tetapi hakikatnya dia tidak mendapatkan puasa tersebut. Ya, apabila ampunan tidak diraih, pahala tidak diraih. Itu ada berapa tadi yang kita cari di bulan Ramadan? Ada 3. 1 pahala, yang kedua, yang ketiga, oke, 3 saja. Sedikit lagi ya, agar kita bisa mendapatkan pahala, agar kita bisa mendapatkan ampunan, yang tentunya yang menjadi tujuan dari ibadah kita ini haruslah sesuai dari apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, atau dalam kata mutabahatul Rasul. Setiap amaliyah kita harus mutaba'ah, harus sesuai dengan yang Rasulullah contohkan, harus mutaba'ah. Yang kedua, amal ibadah kita atau puasa kita yaitu harus ikhlas. Puasa teh harus ikhlas. Tadi teh imanan wahtisaban, ikhlas karena Allah, bukan puasa kita karena disuruh sama orang tua. Kalau tidak puasa tidak dikasih baju baru, tidak puasa tidak dikasih sepatu futsal. Ya, jangan karena itu ya, puasanya harus ikhlas. Itu ada 2 syarat agar kita bisa agar amal ibadah kita diterima ya di bulan Ramadan. Yang pertama mutaba'atul Rasul, yang kedua harus ikhlas. Jangan sampai kalian puasa diniatkan untuk lain-lain. Ya, puasa karena saya lagi mendekati seorang wanita. Puasa karena saya ingin mendalami ilmu ini, tidak boleh. Puasa karena orang lain puasa usuman, karena musimnya puasa guyuban, karena puasa itu kegaliban, kebiasaan, ya tidak boleh. Karena lingkungannya puasa, kita puasa tidak. Harus didasari imanan wahtisaban wa ikhlasan, ya, keimanan bahwa puasa ini adalah satu kewajiban dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan puasa Ramadan. Baik, itu saja para santri sekalian yang dapat saya sampaikan. Ini sudah jam 6:04. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya rahmat Allah lah yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita selalu Allah lindungi, selalu Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita semua bisa sampai kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa tergolong umatnya yang bisa memanfaatkan momen yang langka di bulan Ramadan dengan menjalankan semua kebaikan-kebaikan, dengan menjalankan semua ketaatan, dengan menjalankan semua amal ibadah, dan tentunya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Pada teman-teman